Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam mata pelajaran PJOK. Nah teman-teman, selamat. Sekarang teman-teman yang tadinya kelas 2 sudah naik kelas ke kelas 3. Nah, karena teman-teman sudah naik kelas, jadi teman-teman harus makin semangat belajarnya. Oke? Nah, teman-teman, berjumpa lagi bersama Pak Reza seperti biasa dalam pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau biasa kita kenal dengan PJOK. Nah teman-teman, pada kesempatan tahun lalu atau pada saat teman-teman kelas 2, kita sudah sering melakukan praktik gerakan. Nah, pada kesempatan kali ini Kak Reza ingin sedikit membahas teorinya nih teman-teman. Nanti pada kesempatan berikutnya setelah teori baru kita akan praktekkan secara langsung di Zoom. Oke? Nah, kali ini teman-teman sudah familiar pasti. Kak Reza kali ini punya materi atau teori tentang gerak lokomotor. Ada yang masih ingat apa itu gerak lokomotor? Masih ingat? Ada yang lupa? Nah, kali ini akan kita bahas kembali. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita buka dengan mengucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, masih dalam kesempatan daring ya, belajar dari rumah. Teman-teman harus tetap semangat, oke? Nah teman-teman, yang pertama Kak Reza punya pengertian dari gerak lokomotor. Nah, teman-teman masih ingat ya gerak lokomotor itu apa? Nah, Kak Reza ingatkan kembali. Gerak lokomotor adalah gerak tubuh dengan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Masih ingat ya? Ada yang udah lupa? Waduh, jangan sampai lupa ya. Intinya gerakan individu yang mengharuskan atau diharuskan mampu memindahkan tubuh dari posisi A ke posisi B atau dari posisi satu ke posisi kedua. Nah, intinya teman-teman melakukan gerakan yang berpindah tempat. Kak Reza ingatkan kembali lagi. Teman-teman, gerak lokomotor adalah gerakan yang berpindah tempat. Intinya itu ya, gerakan yang berpindah tempat. Nah, contoh-contoh dari gerakan lokomotor teman-teman, ada beberapa contoh yang Kak Reza tulis di PowerPoint. Yang pertama ada berjalan seperti biasa, kemudian berlari, berjingkat, melompat, meloncat, merayap, memanjat, dan rolling atau berguling, baik guling depan maupun guling ke belakang. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini Kak Reza akan fokuskan di berjalan dan berlari. Wah, Pak Reza, kenapa berjalan sama berlari terus? Nah, pada kesempatan kali ini Kak Reza akan membahas atau mencontohkan beberapa contoh berjalan dan berlari. Oke, kita langsung saja. Yang pertama ada pengertian berjalan. Pasti teman-teman sudah tahu ya apa itu berjalan, memindahkan tempat. Nah, contoh gerakan lokomotor yang pertama adalah berjalan. Berjalan adalah gerakan memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain. Nah, teman-teman berjalan dari kamar tidur ke kamar mandi atau dari kamar tidur ke dapur. Nah, teman-teman berjalan berarti memindahkan
tempat atau memindahkan diri. Nah, gerakan ini dilakukan dengan cara melakukan pergantian langkah satu kaki demi kaki kanan, kemudian kaki kiri, kemudian kaki kiri lagi, kaki kanan dong, masa habis kaki kiri lagi. Nah teman-teman, berjalan ini yang biasa atau yang biasa kita lakukan. Nah sebenarnya teman-teman ada cabang olahraga lagi nih mengenai berjalan. Ada yang sudah tahu nggak apa itu? Ada yang tahu? Nah Kak Reza beritahu. Ada satu lagi berjalan, yaitu berjalan atau jalan cepat teman-teman. Nah kalau jalan cepat ini diperlombakan teman-teman. Jalan cepat ini diperlombakan. Nah Kak Reza punya. Nah nih teman-teman, berjalan cepat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jalan cepat adalah salah satu cabang olahraga atletik. Nah jadi jalan cepat ini adalah cabang olahraga teman-teman, diperlombakan. Nah jarak tempuhnya biasanya teman-teman yaitu 5 km, 10 km, 20 km, atau 50 km. Wah jauh banget ya Pak Reza? Iya lumayan jauh. Bayangkan berjalan 50 km teman-teman. Wah. Nah berjalan cepat ini hampir sama tekniknya, yaitu sebagian telapak kaki harus menyentuh tanah. Jadi keduanya harus menyentuh tanah ya. Jika ada yang terangkat atau ada bagian melayang, itu namanya namanya apa jika ada bagian melayangnya? Berlari, benar sekali. Nah olahraga jalan cepat biasa diartikan sebagai gerakan ke depan tanpa mengalami hubungan terputus dengan tanah. Maksudnya gimana Pak Reza? Nah maksudnya tanpa terputus dengan tanah ini, nah seperti yang tadi Pak Reza bilang, yaitu tidak ada bagian melayang di udara. Jika ada bagian melayang di udara, itu berarti namanya berlari. Nah Pak Reza punya contohnya nih. Nah ada 3 tahap atau 4 tahap nih teman-teman. Yang pertama ada tahap ayunan. Lihat, kok gambarnya seperti ini Pak Reza? Nah jika teman-teman perhatikan, yang pertama badannya tegak lurus. Lihat, yang kedua ada tahap tahap ayunan. Seperti berlari gambarnya Pak Reza. Ya seperti berlari, akan tetapi lihat teman-teman di nomor kedua, pada saat kaki kiri diangkat, dan nomor 3 pada kaki kiri jatuh ke tanah, kaki kanan masih tetap menempel di tanah teman-teman. Lihat gambar 2, gambar 3. Jadi kakinya tidak ada bagian yang melayang pada saat kaki kirinya menyentuh tanah. Dan lihat nomor 4 dan nomor 5, pada saat ingin melangkah kembali, tetap kedua posisi kaki itu posisi kaki menginjak tanah. Nanti pada kesempatan praktik atau Zoom, kita akan coba bersama-sama seperti apa gerakan jalan cepat. Oke. Nah kemudian ada berlari teman-teman. Berlari juga termasuk ke dalam gerakan lokomotor, teman-teman sudah tahu ya. Nah karena berlari juga memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah teman-teman, berlari juga ada 2 kategori. Yang pertama ada berlari santai atau dan juga berlari cepat. Nah berlari santai seperti apa Pak Reza? Nah lihat gambar di bawah ini. Berlari santai ini biasanya kita lakukan pada kesempatan
di sekolah berlari santai atau berolahraga di rumah. Jadi berlarinya santai teman-teman, tidak ada target waktu ataupun jarak. Benar sekali. Nah, lihat perbedaannya pada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ini adalah berlari santai atau biasa kita sebut dengan jogging. Nah, yang pertama tubuhnya tegak lurus teman-teman ya, tegak lurus. Pada saat kaki kanannya mengayun atau diangkat ke atas, nah disinilah yang disebut gerakan melayang. Lihat gambar nomor 2, kakinya sebelum kaki kanan menyentuh tanah, kaki kirinya sudah terangkat. Jadi ada saat dimana kedua kaki tidak menyentuh tanah. Nah, jika berjalan tadi, kedua kaki tetap menyentuh tanah, tidak ada posisi saat melayang. Nah, yang Kak Reza ingin sedikit bahas itu adalah lari cepat. Lari cepat, ini contohnya. Nah, lihat teman-teman, lari cepat adalah salah satu cabang olahraga. Ya, mungkin teman-teman pernah mendengar atau melihat. Nah, yang pada dasarnya membutuhkan aksi lari dalam kecepatan yang sangat tinggi. Nah, teman-teman, jadi berlari cepat ini berlari secepat-cepatnya atau secepat mungkin. Nah, walaupun terkadang jarak larinya sangatlah pendek. Nah, jika lari cepat ini ada batasan waktu atau batasan jarak. Nah, batasan jaraknya biasanya dari 100 sampai 400 meter. Jadi teman-teman berlari secepat mungkin. Nah, jaraknya itu sesuai dengan nomor perlombaan teman-teman. Nah, lihat perbedaan berlari santai dengan berlari cepat tadi, berlari cepat dan berlari santai tadi teman-teman. Lihat badannya, posisi tubuhnya condong ke depan, akan tetapi dari bagian kiri, dari kaki sampai bagian kepala itu lurus ya teman-teman ya, lurus. Nah, ini lihat kaki kanannya juga membentuk sudut yang sempurna. Perbedaannya badannya dengan lari santai bisa dilihat dari awalannya saja sudah terlihat jelas ya teman-teman. Kak Reza kembalikan, lihat ini adalah berlari santai. Lihat badannya tegak lurus, tangannya tetap diayun. Dan ini adalah gambar berlari cepat, badannya condong ke depan dengan dihentakkan sekuat-kuatnya agar mencapai tujuan, yaitu kecepatan tertinggi. Nah, itu adalah contoh lari cepat. Nah, pada kesempatan Zoom nanti teman-teman, Pak Reza akan mengajak teman-teman, nanti kita akan lakukan contoh atau kita praktikkan gerakan dari jalan cepat dan juga lari cepat. Nah, teman-teman bisa diperhatikan posisinya, dan teman-teman di rumah mungkin bisa nanti sambil dipelajari sebelum nanti kita praktik pada kesempatan minggu depan. Nah, teman-teman, mungkin materi Pak Reza pada kesempatan pertama ini cukup sekian. Diingatkan kembali, teman-teman tetap semangat belajar dari rumahnya ya. Teman-teman tetap semangat, jangan kendurkan semangatnya, dan juga tetap jaga kesehatan. Jangan lupa berdoa. Oh, kenapa Pak Reza berdoa? Agar kita cepat-cepat dapat berjumpa kembali di sekolah atau tetap dapat belajar langsung di sekolah.
Nah, teman-teman, pertemuan pertama kita cukup sampai di sini. Nah, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Pak Reza tak pamit ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.